Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Bagaimana kabar-kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dalam pertemuan kita kali ini saya akan sharing mengenai vaksin COVID-19. Jadi beberapa bulan yang lalu saya juga pernah vaksin, bahkan 2 kali saya sudah vaksin. Dan alhamdulillah tidak ada efek apapun ya bagi saya, karena sebelumnya saya juga mendengar bahwa untuk yang sudah pernah kena GERD, anxiety ataupun punya riwayat penyakit asam lambung ini, kalau divaksin itu tidak baik. Kalau divaksin itu akan menimbulkan gejala ataupun memperparah penyakit-penyakit yang dahulu. Menurut saya semua itu tidak benar ya kawan-kawan. Contohnya saya alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Dan waktu saya vaksin kemarin memang sempat ada keraguan-raguan, karena mungkin saya mendengar dari orang-orang bahwa kalau vaksin ini takut pingsan, nanti takut mahnya kambuh, atau takut muncul penyakit lain. Tapi mungkin karena memang sudah disarankan oleh pemerintah, kita wajib untuk vaksin, walaupun ada beberapa yang tidak mau vaksin. Itu ya masalah kembali lagi ke individu masing-masing. Nah, kalau menurut yang saya alami setelah menjalani vaksin pertama dan vaksin kedua, alhamdulillah saya tidak merasakan sensasi apapun ya. Hanya saya kemarin sempat waktu vaksin, tangan saya memang sebelah kiri merasa nyeri. Terus saya demam. Satu hari saja saya demam. Setelah itu saya cekkan kembali kepada panitia vaksin, ke dokter. Katanya kalau memang kita mengalami demam saat vaksin, justru bukan kabar buruk kawan-kawan. Nah, kalau kita demam saat vaksin berarti obat itu bereaksi ke seluruh tubuh kita. Seperti halnya anak-anak, bayi yang habis diimunisasi pasti demam. Itu menandakan obat yang masuk lewat suntikan tersebut bereaksi ke seluruh tubuh kita. Jadi obatnya bekerja. Nah, jadi kalau kalian yang habis vaksin mengalami rasa meriang, tangan nyeri ataupun lain sebagainya, sebelumnya kalian harus konsultasikan dulu ke dokter yang melakukan vaksin tersebut. Kalau memang penjelasan dari dokter tersebut hanya efek biasa dan wajar, jadi kalian jangan pikir macam-macam. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali vaksin, udah dapat sertifikat vaksin. Tidak ada yang saya rasakan selama ini. Bahkan saya merasa badan lebih nyaman dan kita lebih enak untuk bepergian kemana-mana karena kita sudah mempunyai sertifikat vaksin. Tapi dalam hal ini saya juga tidak menyarankan untuk teman-teman harus vaksin. Tidak, saya hanya ingin berbagi apa yang saya alami. Dan kalau memang teman-teman tidak mau vaksin ya silakan, itu terpulang lagi kepada pribadi masing-masing. Nah, hanya catatan bagi teman-teman yang ingin vaksin, kalau pagi kalian wajib untuk sarapan, apalagi yang mempunyai riwayat MAH itu ya, kalian wajib untuk sarapan. Kalau kalian tidak sarapan, berdasarkan pengalaman dari teman saya yang mempunyai penyakit MAH, waktu dia vaksin dia lupa sarapan atau gimana, tiba-tiba dia mendadak langsung drop. Jadi katanya mahnya kambuh, tangannya nyeri, tangannya kebas, kepala pusing, keliengan. Dan memang waktu
saat melakukan screening, tim-tim medis juga menanyakan apakah kita sudah sarapan atau belum. Jika kita sudah sarapan, maka mereka segera menyarankan untuk melakukan vaksin. Dan jika kita belum sarapan, makanya dia menyarankan juga untuk kita sarapan dulu. Dan bagaimana dengan kalian semua? Apakah teman-teman semua sudah vaksin? Sebenarnya vaksin itu baik ya kawan-kawan. Selain menjaga atau melindungi imun kita dari virus-virus tidak baik seperti COVID-19 ini, kita juga setidaknya sudah menaati peraturan pemerintah yang menyarankan seluruh warga Indonesia untuk vaksin. Nah, jadi kalian harus mendengar dulu apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa vaksin itu aman untuk penderita GERD, anxiety. Nah, kita tidak bicara penyakit lain ya, saya hanya bicara tentang penyakit asam lambung atau kecemasan berlebih. Sebenarnya dalam hal ini yang buat kita ragu-ragu untuk vaksin atau tidak, yang pernah saya alami itu adalah kecemasan kita yang sesekali muncul, terus membebani pikiran kita, timbullah stres. Jadi kita terlalu banyak pertimbangan, apakah saya harus vaksin, apakah saya harus tidak vaksin. Sementara mungkin di beberapa daerah, bahkan di seluruh Indonesia ini, vaksin diwajibkan dengan alasan-alasan tertentu ya. Nah, saya sarankan sekali lagi kawan-kawan, kalau yang punya niat untuk vaksin, silakan vaksin. Jangan banyak pertimbangan, jangan banyak ragu-ragu untuk mikir itu, mikir ini. Jangan dengarkan kata orang-orang. Bisa jadi orang-orang yang mengatakan vaksin itu tidak baik hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Jadi saya sarankan kalau teman-teman yang mempunyai niat untuk vaksin, sekali lagi ya silahkan datang saja ke gerai-gerai vaksin yang ada di daerah Anda. Tapi kalau kalian yang merasa tidak perlu vaksin, ya silahkan juga. Dalam hal ini saya tidak menyarankan kalian harus vaksin atau tidak. Itu ya kawan-kawan. Nah, harus sarapan pagi untuk penderita MAH. Menurut saya memang mau dia penderita MAH atau tidak, memang sarapan juga penting ya. Intinya vaksin yang diberi itu merupakan obat keras. Jadi saat kita menerima obat tersebut dalam keadaan perut kosong, mungkin saya rasa ya, mungkin akan ada sensasi ataupun reaksi-reaksi yang tidak kita duga. Oleh karena itu kita disarankan untuk sarapan. Kalau saya kemarin menggunakan vaksin Sinovac, kan dia kan kalau tidak salah ada jenis Astra ya, terus apalagi satunya mungkin lupa saya, dan katanya lagi ada juga vaksin dari Indonesia ini. Itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi, kalau ingin vaksin silahkan, jangan pikir banyak-banyak. Vaksin itu baik, vaksin itu sehat. Kalaupun ada beberapa orang ataupun sebagian orang yang menganggap vaksin itu racun, vaksin itu mengandung apalah itu, yang hal-hal negatif, kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun benar-benar vaksin tersebut mengandung racun, kalaupun vaksin tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya, karena kita mematuhi peraturan dari pemerintah, ya kita wajib mengikuti dan kita berdoa, tawakal, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan vaksin tersebut menjadi obat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita untuk sekarang dan masa depan. Jadi intinya kita harus menganggap positif apapun yang telah disarankan oleh pemerintah.
Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga vaksin yang telah disuntikan ke tubuh kita ini menjadi obat segala macam jenis penyakit, tak terkecuali. Oke ya kawan-kawan, jadi sekarang kita mulai belajar untuk berpikir positif, menanggapi apapun yang menurut kita benar itu selalu positif, jangan ada keraguan-raguan. Saya rasa cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan mengenai vaksin COVID-19 untuk penderita GERD anxiety. Semoga video ini bermanfaat, kita sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.